Selamat pagi Bu Sugiyati. Selamat pagi, Sir. Ya, terima kasih Bu ya sudah bersedia meluangkan waktunya menerima kami untuk pemenuhan tugas-tugas CGT Bu ya. Nah, kita nih mau melakukan wawancara Bu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, dalam menjalankan tugas Ibu kan pasti itu pernah menghadapi dilema etika itu Bu ya, di mana ada dua hal yang sama-sama benar tapi bertentangan. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah Ibu dapatkan selama menjadi kepala sekolah Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, jadi dilema etika ini benar versus benar, ya kan? Iya. Kemudian benar versus salah, nanti di akhir ada tindakan. Jadi bagaimana cara saya mengidentifikasi? Sebenarnya ini berbagi praktik baik saja ya, tidak semestinya saya itu benar, tetapi biasanya kami mengidentifikasi itu pertama dengan memanggil oknum yang bersangkutan, kemudian kami coaching, saya coaching per pribadi, kemudian bertiga. Kalau nanti lebih oknumnya dari 3, kami buat di rapat. Setelah saya coaching, kita peta-petakan akar masalahnya apa. Jadi akar masalahnya apa, kita peta-petakan. Di situ kita tahu nanti mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya benar-benar dua-dua benar gitu. Jadi coaching, kemudian cari akar masalahnya, lanjut dia kita petakan. Conclusionnya itu, kesimpulannya itu di solusi akhir diambil berdasarkan rapat bersama atau memang kesepakatan kita berdua atau bertiga, tergantung dilema etika tadi itu terjadi karena berapa orang atau berapa hal. Berarti perlu coaching Bu ya? Ya, perlu. Memetakan masalahnya Bu. Iya. Baik Bu. Selanjutnya Bu ya, selama ini Bu, selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Sebenarnya langkah tadi sudah saya utarakan di awal ya gitu. Jadi memang yang pertama itu pasti kita identifikasi masalah, kemudian kita jumpa atau kita hadapkan dengan oknumnya, kemudian setelah oknum dapat kita akar masalah, kemudian solusinya kita cari bersama-sama di ruang rapat setelah mengadakan pemetaan tentunya gitu. Jadi kita kalau sudah di peta-petakan kita tahu ambil konklusinya kemana. Iya, berarti harus ada prosedur penuntutan masalahnya Bu ya, supaya jelas Bu ya. Supaya jelas. Supaya jelas, oke Bu. Kemudian Bu, selama Ibu melakukan menghadapi situasi dilema etika itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusannya? Pasti rapat. Rapat ya? Iya, pasti. Kalau dia ranahnya kecil, seperti yang saya utarakan di awal tadi, cuma berdua masalah ini, ya kita coaching. Gitu. Tapi kalau skalanya besar, kita rapat. Itu pun kalau nanti, kalau skalanya kecil, 2 oknum, tidak bisa kita ambil kesimpulan atau ke solusi di akhir nanti, pasti di ruang rapat, kemudian ada satu solusi lagi, itu minta bantuan guru sendiri. Meminta bantuan guru senior apa Bu ya? Untuk memutuskan masalah ini benar-benar nih, dua-dua ini benar nih, jadi kita harus ambil keputusan itu. Kalau memang dua hal ini, 2 oknum ini tidak bisa, kita pakai guru senior atau di rapat. Jadi rapat itu ada tukar pikiran Bu ya? Iya. Sehingga membuat pertimbangan itu lebih adil. Iya. Kemudian hal apa saja Bu yang selama Ibu melakukan penyelesaian dilema etika itu yang menjadi tantangan gitu? Yang menjadi tantangan. Jadi tantangan terbesar saya selama saya menjadi kepala sekolah, pimpinan di sekolah saya ini, yang terberat itu saat kita memutuskan itu di mana 2 kasus itu dua-dua benar, tapi di-include dengan rasa, dengan usia, dengan orang tua. Jadi saya ambil contoh ya, misalnya ini guru tua dengan guru muda, dua-dua tugasnya adalah mengerjakan PMN, ya. Dua-dua mau bertanggung jawab, berarti dua-dua benar. Dua-dua mau mengerjakan, dua-dua benar. Tapi studi kasusnya adalah yang tua tidak bisa mengoperasionalkan laptop atau aplikasi tersebut dengan maksimal
tidak sama dengan guru muda gitu. Jadi kemampuannya ada, tapi tidak semaksimal guru muda. Jadi dua-duanya harus dipertemukan gitu, supaya tidak jadi kalau iri hati tidak ya, bahasanya rendah diri gitu. Jadi supaya guru tua dengan guru muda ini sama-sama oke, tidak aku bener loh, aku udah tua nggak bisa kerja, bantulah. Guru muda pun aku capek loh, bantu-bantu aja. Itu bahasa di lapangan ya. Bagaimana supaya bahasa tidak muncul? Kita harus dudukkan berdua sama-sama gitu. Ini masalahnya, ini solusinya. Bagaimana supaya jadi satu, benar-benar dua ini jadi benar gitu. Benarnya kan dua, jadi satu. Itu satu saya di usia. Kemudian di masyarakat. Jadi dilema etika saya, ketika saya akan memutuskan sebuah masalah, solusi sebuah masalah yang dua-dua benar ataupun benar dengan salah terkait dengan masyarakat, itu agak susah karena memang sekitar 70% siswa kita ini tinggal dengan wali, bukan dengan orang tua. Dan kebetulan walinya ini sekitar 40% nenek dan kakek. Jadi saat siswa dapat masalah ya, Bu, saya nggak nulis di buku dia, saya buat di buku saya. Enggak Bu, buku saya ketukar dengan dia. Ini kan masalah yang dua-dua benar gitu kan. Jadi kita udah ribut ini ya. Jadi guru juga sudah menyelesaikannya, kita juga sudah menyelesaikan. Tapi kita perlu panggil orang tua. Nah orang tua ini tidak bisa kita panggil karena memang tidak tinggal dengan orang tua. Mohon maaf Pak ya, kalau dia usianya lebih tua dari kita dalam mengambil keputusan, misalnya saya jumpa dengan nenek mereka, itu kan harus hati-hati kita bicara. Jadi itu. Nah, saat kita mengambil keputusan dia yang salah, pasti kita mempertimbangkan pikiran anak sebelah, hati anak sebelah. Aku dibuat salah, sama dengan namanya membuli ya. Bagaimana bahasa kita agar tidak terbit bahasa bully, tapi itu menegaskan itu salah gitu. Balik dia ke segitiga restitusi, ya kan? Nah, jadi balik ke situ, itu susahnya. Kemudian jika masalah satu lagi contoh yang benar-benar saya sulit memutuskannya itu jika terkait dengan guru saya. Jadi kalau guru saya terjadi masalah dengan orang tua, ini orang tua ya, tadi kan murid dengan murid. Guru dengan orang tua itu dilema etikanya dua-dua, satu pelayan, guru adalah pelayan, satu adalah nasabah kita ya. Nah, kalau tidak ada pelayan, nasabah juga tidak ada. Jadi bagaimana memutuskan dua masalah yang mungkin sebenarnya tidak masalah, mungkin hanya miskomunikasi. Jadi misunderstanding itu kadang-kadang penyampaian guru dengan orang tua itu tidak fix karena memang harus diutarakan lewat kata-kata langsung, tidak bisa dengan SMS atau telepon gitu. Jadi itu kan harus kita kita fixkan kebenarannya dengan menjumpakan. Atau saya tidak jumpa, guru tidak saya jumpakan, tetap coaching, saya coaching ke guru, coaching ke orang tua murid, kita jumpakan, baru di akhir kita ambil keputusan. Itu susah, berat, supaya dua-dua jangan tersinggung. Perasaan kita situ bergejolak. Berarti memang benar, apalagi berhubungan dengan siswa itu Bu ya, sama wali itu Bu, situasi di sekolah ibu memang sepertinya kalau seperti itu mengandung banyak dilema Bu. Iya. Tapi sekolah ibu bisa menyelesaikannya. Selanjutnya Bu, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus itu, atau apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat gitu, atau bagaimana Bu? Itu situasional. Situasional. Jadi kalau dia memang kejadiannya di sekolah dan itu bisa diselesaikan hari itu juga, pasti diselesaikan hari itu juga. Ya. Tapi jika kejadiannya itu perlu waktu untuk proses penyelesaian, misalnya ke siswa, panggil orang tua, kan belum tentu datang, pasti besok. Atau ke guru, kalau ke guru biasanya sekali itu saja, sehari itu juga. Tapi jika misalnya ada hubungannya dengan kesehatan dan sebagainya, kita perlu waktu kan? Nah, jadi itu situasional buat saya. Benar, situasional. Kalau misalnya faktor-faktornya mendukung ya bisa kita bertanya. Iya. Kalau misalnya ada kendala ya bisa. Kemudian apakah ada
seseorang atau faktor-faktor yang sama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dalam kasus dilema etika? Jadi faktornya yang pertama itu pasti, kalau orang pasti ya. Kalau di sini nggak orang, saya bilang sih rekan. Ya, rekan itu pasti membantu dalam berkolaborasi mengambil keputusan di ruang rapat. Jadi guru-guru senior juga itu sebagai tim penasehat. Kalau menurut saya, kalau guru muda itu penunjang, pelaksana segala sesuatu di sekolah ini lebih oke, lebih cepat, lebih maksimal. Jadi itu tim saya. Tetapi ada seseorang atau 2-3 oknum yang memang kita anggap itu penting dalam penyelesaian masalah. Itu yang pertama pasti komunitas sekolah kita. Komunitas sekolah. Ya. Kedua itu pengawas kita. Pengawas. Iya. Dan dinas. Jadi, tetapi insya Allah mudah-mudahan tidak sampai ke dinas, karena saya rasa masalahnya tidak terlalu berat sampai ke pengawas atau ke komite saja. Nah, kalau yang pengawas itu terkait dengan orang tua murid dan murid. Kalau ke pengawas pasti ke guru dan saya. Seperti itu. Iya. Berarti memang ada ya kan Bu yang membantu Ibu ya, Iya, dalam pasti. dilema etika. Tidak bisa kita individu. Kita sendiri, Bu. Tidak bisa. Sama-sama. Baik Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan soal dilema etika? Jadi pengalaman ya, atau konklusinya ya. Ya. Jadi close statement dari saya itu seperti ini. Jadi dilema etika itu benar sama benar, kemudian benar versus salah. Dimanapun keputusan yang kita ambil itu harus berdasarkan musyawarah. Musyawarah. Diawali dengan coaching. Coaching. Iya, jadi kita nggak tahu masalahnya kalau nggak kita tanya dulu. Kalau kita tanya di ruang rapat itu kan terlalu intern. Kalau masalah itu terjadi di individu gitu. Jadi kita harus tanya dulu satu-satu. Bahasa sekarang trennya coaching ya. Kalau dulu pendampingan gitu ya. Jadi coaching dulu satu-satu. Segala sesuatunya harus di coaching. Jadi face to face, heart to heart. Iya kan. Jadi kan kalau benar-benar ini kan mengandung perasaan. Iya. Kita ngambil keputusannya harus pakai perasaan dan logika. Sepertinya memang harus logika. Tapi ada hal itu yang memang pakai logika, pakai perasaan. Iya. Kalau sudah logika berarti itu memang salah. Salah. Salah harus pakai logika, tapi kalau benar harus pakai perasaan. Iya. Kalau menurut saya. Iya. Tapi untuk kepala sekolah atau pemimpin yang lainnya mungkin tidak sama dengan saya. Saya kalau dia benar versus benar harus pakai perasaan. Kalau benar versus salah harus pakai logika. Nah, gitu. Nah, keputusan itu diambil secara bersama-sama supaya bola panas tidak ketimpa ke saya. Jadi, suatu saat ada masalah terkait dengan dilema etika yang sudah kita fixkan, ini keputusannya, itu kita ambil berdasarkan apa bersama, Iya. bukan keputusan saya. Iya. Iya. Ada kalanya kita ambil keputusan itu pribadi, saat memang dua-dua ini tidak bisa mengambil keputusan secara kalau serapat 60-40 ya. Ke 50-50. Disitulah fungsi saya untuk menegaskan ini keputusan akhir gitu. Tidak ditaktol ya, tapi sedikit. Tapi tetap konsepnya itu ngambil keputusannya berdasarkan rapat dulu. Walaupun ketentukan itu di akhir secara pribadi gitu. Dan saya rasa itu mutlak harus kita laksanakan karena memang tidak bisa kita ambil keputusan dua-dua yang 50% kalau tidak di-cut oleh pimpinan gitu. Jadi seperti itu ya, dasarnya memang coaching, kemudian benar-benar rapi sekali saat kita membuat peta-peta. Ya, saat kita memeta-metakannya itu kita benar-benar cari fakta yang benar supaya kita tidak salah dalam keputusan dan tidak boleh ambil keputusan itu berdasarkan fakta hanya satu. Kalau sudah di berbagai sudut pandang. Iya, harus 3. 3 ya. Karena pemikiran orang itu 3 minimal. Atau bapak, saya sudah biasa manggil karena latar belakang guru bahasa Inggris ya. Jadi manusia itu punya minimal 3 pemikiran. 1 ekonomi, 2 pekerjaannya, 3 rumah tangganya. Benar apa enggak? Benar. Iya. Jadi saat kita ngambil keputusan itu ada 3 tidak dapat nanti hasil akhirnya. Gitu. Demikian luar bisa biasa. saya simpulkan. Terima kasih Om Suki sudah berbagi pengalamannya apa yang Iya. disampaikan sangat membantu kami. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat.